Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Andi Dirgansyah. Di sini saya ingin memberikan contoh bagaimana caranya membuat konten materi PDR ya di Elamasok. Nah, bagi yang sudah terdaftar atau makin menggunakan trial, silahkan masuk ke Lamasoknya, kemudian login sebagai guru, kemudian klik menu pembelajaran. Nah, di dalam menu pembelajaran maka akan tampil seperti ini. Ya, di sini adalah materi yang pernah saya buat. Nah, ini adalah tampilan yang terbaru. Kalau seandainya tampilan tidak seperti ini ya di server di Lamasoknya, itu berarti masih dalam versi lama. Dan bagi yang sekolahnya terdaftar, kita akan tunggu model upgrade-nya. Oke, kita lanjut. Nah, langkah pertama setelah membuka ini, kita buka ke upload pembelajaran. Nah, ini adalah formnya ya, ini adalah formnya. Baik, hal yang perlu dipersiapkan adalah file dari MS Word-nya, file konten materinya. Di sini saya sudah menyiapkan materi BDR. Di sini saya dipinjamkan materi BDR dari SDN77, modelnya seperti ini ya, ini modelnya seperti ini. Baik, kita akan contohkan bagaimana cara membuat materi yang persis yang ada di Word ya, yang ada di Word-nya seperti ini. Kemudian kita akan nanti kita tampilkan seperti ini, dikirimkan, dipublikasikan, dan mirip tampilannya seperti ini. Oke, di sini kita di tampilan di sini kita tinggal copy pastekan aja, Ctrl A atau select all ya, Ctrl A kemudian paste. Oke, kita sudah selesai, kita tutup Word-nya. Oke, sekarang kita akan membuat kontennya. Kita mulai dari identitas pembelajarannya. Oke, kita sebutkan aja BDR Senin 2000 tanggal 2 Februari 2021. Oke, ini adalah contoh aja ya. Kemudian di sini kita materi itu dari jam 7 sampai jam 12 mungkin ya, berarti 5 jam, 5 kali 60 menit berarti 300 menit. Oke. Kemudian di jenis pembelajarannya kita kategorikan sebagai ulangan atau menerima jawaban dari siswa. Artinya gini, jadi setiap kali ulangan kita itu membutuhkan nilai-nilai atau tugas-tugas dari siswa, makanya kita pilih ulangan. Ada alternatif juga latihan atau tidak menerima jawaban. Ini fungsinya kalau ya kita memilih di latihan, kita hanya menyebarkan atau mempublikasikan misalnya rangkuman materinya aja, jadi tidak ada tagihan. Tapi di sana siswa bisa melakukan aktivitas, misalnya soal-soal latihan dikerjakan dan mengetahui nilainya, itu bisa. Tetapi itu tidak dikirimkan ke guru, jadi guru tidak menerima jawaban dari siswa. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah ulangan atau menerima jawaban dari siswa. Oke, kita anggap ini adalah sebagai penilaian harian. Kemudian kita kita pilih waktu mulainya. Oh ya, kita menggunakan Google Chrome ya. Kalau seandainya di Firefox mungkin tampilannya nggak bisa seperti ini. Nah, ini kita pakainya Google Form. Oke, kita anggap aja sebenarnya ini tanggal 22 buat besok jam 7 misalnya jam 7 pagi AM. Oke, pagi AM kan. Nah, kemudian ini otomatis akan terisi. Kemudian sampai kapan? Sampai misalnya jam 1 siang atau jam 2 siang atau jam 3 siang, terserah. Tapi di sini yang saya contohkan ini kan tanggal 22 ya. Saya contohkan aja sekarang untuk oke deh, contohkan untuk tanggal 22-nya aja sekalian. Oke, tanggal 22 jam 3 sore. Oke, sekarang kita tinggal pastekan di teks editornya. Nah, di teks editornya kita sudah mempastekannya. Bapak dan Ibu jangan khawatir kalau seandainya di sini oh mana gambarnya, kok nggak ada gambarnya. Nanti akan saya kasih tahu caranya untuk menampilkan gambar. Tapi sebelum itu kita lihat dulu setelah kita copy paste sebenarnya di tampilan Elamasiswa itu seperti apa sih. Kita tinggal klik cek preview. Nah, ini tampilan yang ada di siswanya itu bakalan seperti ini. Tapi sayangnya kalau seandainya kita tidak menggunakan editor, kita tidak digunakan teks editornya, siswa tidak akan bisa mempunyai interaksi terhadap tugas-tugas yang ada di MS Word ini. Oke, caranya bagaimana? Mari kita gunakan fitur text editor yang ada di sini. Text editor
ada beberapa fitur dimana seperti teksnya, yaitu ini dengan cara di drag. Kemudian kalau seandainya ada konten matematika, bagaimana ada matematikanya. Kemudian bagaimana di sini ya, kemudian ada untuk misalnya kalau kita buat soal pilihan ganda, pilihan esai, cara membuat tabel ya, atau opsi yang bentuknya tabel. Dan ada kalau seandainya ada konten YouTube bagaimana. Nah, oke. Yang pertama kita akan membuat, yang pertama ini kita anggap judul dulu. Oke, di sini ini adalah sebenarnya kita perlu dibikin satu baris dulu karena ini adalah satu baris judul gitu kan ya. Cuman kita hanya dijadikan satu satu baris untuk judul. Oke, caranya kita bikin aja di blok semuanya di sini, kemudian jadikan satu baris. Oke, satu baris. Oke, bagaimana tampilan di siswanya? Nah, itu masih tetap ya dalam satu baris, ya kan? Tidak ada pengaruhnya. Tapi kita butuh judul. Oke, di sini tidak ada fitur judul. Nah, kalau nggak ada fitur judul, di sini lebih lengkap lagi di petunjuk. Bagaimana cara membuat judul? Nah, ini adalah judul. Nanti tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita klik bagian ini, copy ya, klik copy. Oke, kita ini taruh di awalnya, kita taruh, kemudian kursornya ya kita taruh di sini, ke paste. Oke, ini adalah judulnya. Kita lihat yang ditampilkan di siswanya bagaimana. Lah, ini dia tampilannya. Oke, nah masing-masing materi di sini file konten dari Word-nya itu seperti ini ya. Jadi ini sebagai tanda, sebagai akses waktunya ya. Nah, kita cobakan ini, kita anggap aja ini sebagai judul juga. Kita taruh di awalnya. Ingat ya, taruh di awal di sini, paste. Kemudian di sini juga kita anggap sebagai paste. Nah, di sini kita anggap juga sebagai tugas, kita anggap aja judul juga. Oke, ini random ya, terserah dari yang buat. Misalnya saya pengennya ini dijadikan judul, kalau seandainya enggak juga enggak ada masalah ya. Oke, nah sekarang di sini di tugas itu adalah ini kan tugas ya, jadi artinya siswa mengerjakan tugas ini dan kita sebagai guru membutuhkan jawaban dari siswa. Oke, caranya bagaimana? Kita anggap ini adalah sebagai soal esai, soal isian yang boleh diketik dan boleh digunakan upload. Misalnya siswa mengerjakannya dengan foto, siswa mengerjakannya dengan video atau apa, kita anggap ini sebagai soal esai. Oke, baik, kita contohkan. Nah, caranya kita tinggal blok aja sampai tuntas ya, sampai tuntas di sini. Kemudian kita anggap ini sebagai esai nomor 1. Meskipun tugas, kita anggap aja soal esai ya. Kemudian ini sebagai nomor 2. Oke, ini sebagai nomor 3. Oke, nah ini kita anggap sebagai judul. Kemudian pidato ini kita di tengah-tengahkan di teks editor. Di sini ada teks tengah. Oke, kemudian di sini rata kanan rata kiri, kita anggap seperti ini. Mari kita mengingat kembali struktur pidato pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kan di file asli Word-nya di sini ada gambar. Nah, disinilah kita akan bermain-main dengan gambar. Caranya cukup mudah, boleh disimpan gambar ini di desktop atau di komputer Bapak dan Ibu, atau kita gunakan yang namanya fitur kita gunakan fitur text sniping tool. Caranya, nah di sini pakai aplikasi bawaan Windows, biasanya ada sniping tool. Kalau tidak menemukan, ketik aja atau cari aja sniping tool, P-nya double tool. Oke, sudah. Nah, di sini saya sudah mencontohkan sih sebenarnya ya, cuman biar lebih tahu caranya. Sniping tool ini kita pakai, kita new ya, kemudian kita blok bagian ininya, klik lepas. Oh, ada yang kelewat, maaf, kita anggap aja ini di sini. Oke, copy, kita simpan. Nah, kita ini simpan, kita taruh aja di gambar 01 deh biar gampang diniannya, di desktop ya, saya simpan di desktop. Oke, save. Oke, sekarang kita balik lagi ke Lamaso. Nah, kita mau di sebelah sini itu ditaruh gambar. Caranya bagaimana? Nah, kita ke bawah ada fitur gambar, klik gambar. Kemudian karena kalau seandainya gambar yang dimaksud itu ada di sini, tinggal
copy pastekan aja. Cuman di sini kita nggak ada ya karena kita baru pertama. Kita klik upload, arahkan ke desktop ini kan materinya di sini, klik OK. Kemudian kita upload ke server. Oke, kita upload ke server. Oke, ini tampilannya seperti ini. Tinggal kita copy kodenya, klik copy kode. Oke, kita sudah hilang, berarti udah di copy. Kita tutup. Nah, tadi taruh di mana? Di sini kan ya. Oke, kita pastekan. Nah, kita lihat di cek previewnya atau di tampilan elemen mahasiswanya seperti ini. Nah, di sini tadi pidato juga udah di tengah-tengah kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau seandainya ini terlihat kecil ini, itu tinggal nilai naikkan aja nilai ininya, kita naikkan menjadi 90% deh. Kita cek preview ya ke siswa. Nah, kayak gitu ya, ini tampilannya 90% itu seperti ini ya. Oke, kemudian setelah referensi tidak ada referensi. Kalau mau referensi ini dikasih judul, misalnya dikasih judul tadi, petunjuknya judul ya, kita kopikan aja judulnya, kita judul, paste judul. Oke, setelah ini apa ya, kita lihat dulu di file aslinya referensi. Nah, ada tugas lagi nih, tugas 1, tugas 2. Oke, sekarang ya, kita mau tugas ini, perhatikan tugas. Oh, berarti di sini dia pakainya teks ini ya. Oke, di sini tidak terbaca. Bagaimana caranya biar tidak biar terbaca? Nah, dia langsung istirahat aja kan. Bagaimana setelah ini? Oke, kita tinggal kopikan aja yang di bagian di sini, Ctrl A di bagian ini. Oke, cuman ada bagian sini aja kan, Ctrl A, kopikan, pastekan lagi di sini, paste. Oh, ini dia referensinya. Oke, sekarang karena di sini terlalu banyak baris, kita hapus aja baris di sininya, dot, kemudian delete. Oke, kita sampaikan ke atas karena akan mempengaruhi tampilannya ya. Kenapa? Kalau seandainya kita terlalu di enter, maka akan banyak tampilan barisnya. Oke, tadi tugas 2 dikasih judul nggak ya? Tugas 2, oh dikasih judul juga. Sekarang tugas 2 kita kasih judul, kemudian fitur petunjuk, ada judul, kita kopikan, tutup, kemudian kita tugas 2, kita paling bawah ya, judul. Nah, ini perhatikan rancangan teks pidato Sudin berikut ini. Lihat bagaimana maksudnya, apa ya, apakah soalnya ada di dalam. Nah, oke, perhatikan rancangan seperti ini. Penilaiannya checklist teks pidato memiliki bagian pembuka. Nah, sesuai dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Artinya tidak mungkin ada petunjuknya di sini ya, dia hanya memperhatikan aja. Nah, nanti tugasnya ada di soal di sini gitu kan ya, maksudnya seperti itu kah? Oke, berarti sini sebetulnya satu soal mungkin ya kan ya, ini adalah satu soal, kita jadikan aja satu soal. Kalau seandainya dibikin satu soal, ini nanti dapat nilai. Oke, kita anggap aja seperti itu. Oke, saya butuh gambar ininya dulu. Oke, saya butuh gambar, tampilkan ini dulu. Kita butuh ininya, berarti kita butuh ini lagi ya, kita balikin lagi ke sniping toolnya, kita butuh new, kita dari sini kita blok bagian ini. Oke, kita simpan di sniping toolnya, kita simpan gambarnya, kita namakan 02 aja, save. Oke, sekarang kita ke Lamaso. Oke, kita bikin Lamaso, kita anggap apa ya, kita anggap foto dulu, kita ambil gambar dulu, kita upload, nggak apa-apa semakin berjalan juga ya. Nah, ini adalah 02 nya, teksnya 02. Oke, kita langsung ke upload ke server. Kemudian kalau udah ini, kita sebenarnya akan masuk ke server Lamaso sendiri, atau ini teksnya kita copy code. Udah selesai di copy, pasti hilang kalau udah di copy. Tadi gambarnya di mana? Di sini kan ya, gambarnya di sini. Oke, kemudian coba kita cek dulu tampilan di siswanya bagaimana.
di tugas 2. Tugas 2 itu seperti ini. Oh ya, ini ada. Oh, tugas 2 itu terlalu kecil. Kita bikin aja foto dari sini 100%. Oke, berilah tanda apa ini? Tanda centang. Nah, lihat di sini. Ini tidak, karena tidak dari Word, kita tanda centangnya dari mana? Kita lihat di sini di matematika ada tanda check mark. Kita klik check mark. Oke, nanti kita akan tahu aja. Nah, udah selesai. Tapi di sini sebenarnya ada ya. Ada soalnya ya. Kita anggap ini adalah sebagai soal. Jadi kita ini soal nanti dulu deh, kita upload dulu gambar yang keduanya ya. Di file Word ada gambar kedua, yaitu ini, gambar ini. Oke, kita coba ke sniping tool dulu, kemudian new, kita anggap ini new. Oke, kita kemudian simpan, kita anggap ini gambar yang ketiga. Oke, kita balik lagi ke Lamasso. Kita ke Lamasso, kita akan taruh gambar di sini. Oke, gambarnya di sini. Gambar, upload, gambar ketiga. Oke, upload ke server. Dan kita tunggu server merespon berhasil menggambarkannya. Nah, sambil tunggu kita copy, kita tutup. Kemudian kita taruh di sini. Oke, nah ini adalah satu tugas yang kedua. Kita cek coba previewnya seperti apa. Oke, ini dia tugas kedua, soalnya seperti ini, seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini itu kan berarti ini apa ya? Ini itu soal apa namanya? Berarti siswa itu tagihannya ya cuman satu dari ini ya. Oh ya, ini gambarnya terlalu kecil, saya besarkan dulu. Berarti di tugas 2 itu adalah, kita anggap ini 100 aja biar kelihatan gede. Di tugas 2 ini sebenarnya itu kalau diibaratnya dalam soal itu cuman satu ya. Berarti kita dibikinkan satu soal aja. Baik. Nah, di sini ya, di sini kita anggap ini adalah soal yang keempat. 3 udah kan ya, soal ketiga udah, kita anggap ini adalah soal yang keempat. Berarti kita pilih keempat, tadi udah kita blok ya, kita blok bagian ininya, kita bagian keempat. Oke, sip. Sekarang cek review untuk tugas kedua, kita mau lihat seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, berilah penilaian seperti ini. Nah, ini adalah tugas kedua, jadi tugasnya nanti keempat seperti ini. Nanti siswa bakalan tampilannya seperti apa nanti akan saya tunjukkan mungkin di video selanjutnya ya. Nah, kemudian istirahat, mungkin dikasih judul juga kali ya. Istirahat dikasih judul, kita lihat ke petunjuk, kemudian copy, kemudian kita pastekan di sini. Ini juga kayak kasih luas permukaan gabungan, kita anggap saya tengahkan aja di sininya. Tengahkan, kita anggap di sini, kita tengahkan. Oh, ini ada penggabungan adalah ini. Nah, di sini coba perhatikan. Luas bangunan ruang, luas permukaan. Kita sebenarnya di sini tuh bentuknya tabel ya. Ya kan? Ini bentuknya tabel ya. Nah, di Lamasso ini bisa langsung otomatis bisa dibuatkan tabelnya. Kita coba lihat. Ini adalah tabel, dan tabelnya di Word itu ini punya header itu yang di atasnya. Oke, coba kita lihat di tabel, Lamasso editor di tabel. Nah, kita butuh yang ada editornya, kita udah blok ya. Nah, tadi kita udah blok, kita bentukkan tabel set. Oke, kita lihat di tabelnya, terus kita bentuk tabelnya. Kita bentuk tabelnya seperti apa? Nah, lihat di sini. Bentuk tabelnya seperti Prisma secara otomatis tanpa harus membuat tabel, tinggal disorot, klik tabel, nanti Lamasso sudah bisa mendapatkan nilainya. Oke, sudah otomatis ya. Sudah otomatis, R pangkat 2 juga otomatis, tabung juga otomatis. Oke. Kemudian ada contoh apa ya, kita lihat di file aslinya contohnya apa ya, kita lihat contohnya apa ya. Bentuknya gambar kah ini?
Oh, seperti ini. Oke. Di sini ini mau dibikin gambar aja kali ya. Ini dibikin gambar langkah-langkah menghitung luas permukaan. Kita anggap aja ini sebagai gambar. Kalau seandainya saya mah pengennya ada border seperti ini, ya udah jadikan aja gambar kan kayak gitu ya. Oke, kita klik sniping toolnya, kemudian kita blok bagian sampai sini, atau jangan terlalu deh, tadi terlalu ini ya. Blok bagian ini, lepas, simpan, taruh di desktop. Kita anggap aja nomor 3 udah, nomor 4 save, balik lagi di laman show. Kita tadi setelah selesai tabel, di sini nggak ada perinciannya, sampai 7 apa sampai 8 ya, sampai 7 bener. Oke, setelah tabel itu katanya ada apa ya, ada tadi ada tabelnya. Oke, sekarang kita akan ke upload gambar. Upload, kita gambar yang mana ya, yang mau seperti ini. Oke, upload, klik ke upload server, kita tunggu copy code. Oke, tutup, kita taruh di setelah tabel, paste gambarnya, kita penuhkan aja widthnya 100. Oke, sekarang kita anggap contoh. Siti ingin membuat es krim tersebut dari kain flanel. Coba kita perhatikan seperti apa sih tampilannya. Seperti ini. Nah, ada gambarnya, ada soalnya juga. Oh, Siti ingin nih. Oke, baik, gini aja deh biar nggak sulit. Kita contoh ke satu ini, kita yang ini kita anggap juga sebagai gambar. Oke, kita sniping tool, new, kita dari sini paste, simpan, taruh di desktop. Misalnya kita anggap gambar kelima, save. Oke, save. Kita ke masuk, kita butuh setelah contoh kita butuh gambar, upload, kita butuh gambar 05 ini yang kita ini kan kita cropping, kita upload, kirim ke server. Oke, sudah berhasil. Kita copy, kemudian tutup, kita taruh gambarnya di sini, pastekan aja. Oke, kita penuhkan aja fotonya. Nah, Siti ingin, nah ini kan ingin buat kalian filenya es krim. Coba luas permukaan es krim ada ini. Lihat di sini ada 1/2. 1/2 kali 4 gitu kan. Coba lihat di file aslinya. Oh, mohon maaf, bukan ini. Di file wordnya 1/2, 2/4, 2/7. Nah, di lama 1/2 itu kan dalam bentuk pecahan. Oke, kita buat 1/2. Ini 2 nggak usah ya, kita ini. Nah, 1/2 kan kalau ditulis ini 1/2 kayak gini kan ya. Nah, 1/2 dikali, oke, di sini di lama ada teks editor nih matematika. 1/2, bikinkan pecahan. Oke, kali, oke, kita kali. Ini mau langsung kayak gini juga nggak ada apa-apa. Di sini ada pi. Saya mau ganti pi-nya pakai pi di sini. Oke, R pangkat 2. Oke, ini 2 apa ini ya, baris ini maksudnya 2 kali 2/7 kali 3,5 kali 3,5. Mungkin seperti ini kali ya, 2/7. Ini kita nggak usah 2 kali 2/7 gitu kan, 2/7. Nah, 2/7 ini adalah bentuknya pecahan. Blok bagian 2/7 nya, klik bagian matematika, bagian pecahan biasa, kali 35 kali 5. Ini sentimeter juga. Pi ini juga sama ya, 2/7. Yang 7 kita nggak usah. LS mungkin ada sama dengan kali ya, LS. Oh, LS nya subscript. Oke, kita mau LS nya ini, S nya itu subscript. Oke, kita subscript itu kan ini kan ya, set sama dengan ini juga sama, subscript juga set. Tapi setelah subscript itu ada sama dengan mohon maaf 2/7 kita jadikan pecahan matematika, 2/7 kita jadikan pecahan biasa. Ini sentimeter udah selesai, jadi luas permukaan selanjutnya ini udah selesai. Oke, udah jadi.
tanya. Oke, seperti ini. Kita lihat hasil di preview siswanya seperti ini. Oke, seperti ini. Kita akan lihat pecahannya. Lihat gambar yang kita bikin tadi, tampilannya seperti ini. Lihat 1/2, 22/7. Oke, cm udah 22/7 juga. Pi kali RS, tadi pi nya udah otomatis ya. Pi nya, kalau seandainya pi nya nggak suka dari file dari Word ya tinggal dihitungkan aja. Oke, cm udah oke. Udah persis ya. Nah, lihat di sini. Oke, baik. Pertama, cari tinggi segitiga dengan dalil Pitagoras 5 kuadrat. Nah, lihat di sini ada akar kuadrat ya. Kita coba membuat akar kuadrat di sini. Caranya adalah tinggal blok saja bagian ini. Kita bikin akar pangkat. Coba lihat. Kita lihat akar pangkatnya. Kita lihat akar pangkatnya dari manakah akar pangkat itu. Ya, lihat sudah jadi. Oke. Tutup. Ininya kita buang aja dulu sini. Oke, tadi ada tanda tutupnya. Kita blok bagian sebelahnya, kita bikin akar pangkat. Oke, setengah kayak gini kita anggap aja, jangan setengah kayak gini ya. Ini dia itu ya 1/2. Oke, ini pecahan, bentuknya pecahan. Pangkat udah otomatis, sudah pangkat. Oke, udah pangkat. Jadi pangkat ini ada 3. Oke, udah jadi. Oke, sekarang kita akan menjadikan ini sebagai link YouTube. Oke, kita coba kita blok bagian link YouTube-nya. Kemudian kita buka text editor, kemudian jadikan YouTube. Lihat, ada referensi, ada YouTube. Cek preview. Oke. Cek preview di bagian. Nah, ini dia. YouTube-nya sudah tampil. Dan YouTube HTTPS ini ada satu lagi ya. Oke deh, kita jadikan juga sama ininya dan gitu kan. Jadikan YouTube juga di sini di Elemas Editor ada YouTube. Klik YouTube. Nah, kita coba lihat ada materi YouTube-nya berapa ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ada berapa soal tadi? Ada berapa tugas tadi? Ada 4 ya. Ada 4 tugas. Tutup. Udah selesai kah? Udah ya. Oke, karena ini bentuknya soal esai semua. Nah, sekarang kita akan membuat sebaran KD-nya. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan nilai atau tagihan tugas, meskipun ini bukan ulangan harian dalam arti yang sebenarnya. Nah, di dalam masuk itu yang tugas-tugas itu akan dikalkulasikan, akan diakumulasikan sebagai tugas harian atau ulangan harian. Maka dari itu kita membutuhkan sebaran KD. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat dari petunjuk, klik petunjuk, kita ke sebaran KD. Oke, seperti ini ya, sebaran KD. Kita copy. Cara bikinnya di sini tadi ada pelajaran apa aja ya? Saya kurang tahu juga, nanti kita konfirmasikan aja, tapi ini kita jadikan sebagai sampel aja. Sebaran KD-nya untuk mata pelajaran itu kodenya kayak gini. PKN, PAI, PKRIS, PKTO ya, semuanya silakan cari aja. Nah, tebakan saya yang tadi itu ada bahasa Indonesia, berarti B-Indo. Kemudian ada matematika, MTK. Oke, kemudian udah ya, kita contohkan aja bahasa Indonesia dengan Bindo. Oke, kita tutup. Cara bikinnya nanti kita copy dari sini, kemudian mata pelajaran underscore KD titik 2 nomor berapa yang termasuk dari mata pelajaran dan KD ini. Nah, kalau seandainya ada KD yang berbeda, misalnya PKN 3.1 dah, nah tetap dipisahkan dengan tanda ini. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan. Tapi sebelumnya langkah pertama yaitu kita klik copy dulu, kita tutup. Ini boleh taruh di atas, boleh taruh di bawah. Kita kunci KD. Tadi bahasa Indonesia ya, Bindo, kapital semua, Bindo underscore KD-nya berapa ya? KD-nya mungkin KD berapa ya pidato? Kita nanti konfirmasi aja tergantung, tapi kita contohkan aja dulu. 3 titik, kita pakai 3.9
nomor berapa? 1 ya enggak, 2 dan 3 ya kan, betul nggak? Nomor 1 2 3. Kita lihat ada berapa nih. Nah ini kan, tuliskan gotong royong dilakukan masyarakat membantu para kampung di sekitarmu. Apakah kalian setuju dengan sikan terhadap korban banjir? Jelaskan alasan dari jawabanmu pada nomor 2. Jelaskan alasan. Oke, saya konfirmasi dulu. Ini pelajaran apa ya? Pantun banjir gotong royong, mungkin PKN kali ya. Oke, kita anggap PKN. Jadi paling asik sih enaknya yang bikinnya itu paham bahwasanya ini KD-nya apa. Oke, kita kalau PKN, PKN-nya 3.3, contohkan aja 1 2 3. Oke, ada pelajaran lain, kita pisahkan dengan tanda ini, pemisah kunci KD dan jawaban. Klik KD, kemudian nomor 4 ya. Nomor 4 matematika ada tugasnya nggak itu ya? Oke, kita lihat aja nanti. Tugas 2, teks pidato Sudin, berarti bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia berarti BIN. Oke, saya konfirmasikan terlebih dahulu Pindo ya, 3.8 misalnya. Kemudian nomor titik 2 dulu. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya, karena soalnya nomor 4. Nah sekarang ke matematika. Oke, ini penulisan nomor soalnya nomor 1. Kalau ada soal lagi pisahkan dengan koma. 2, 3 kalau nggak ada soalnya lagi nggak usah ada koma lagi ya. Nah kemudian untuk pelajaran, meskipun pelajarannya sama, KD-nya beda, tetap ada pemisah dan ditulis juga mata pelajarannya lagi. Oke, tadi ada matematika. Di teks aslinya ini ada tugas untuk matematika nggak ya? Ada matematika, contoh luas panggung, jadi luas permukaan. Tentunya Anda dapat mempelajari pada gini. Oh ada ini, ada ya ternyata. Oke, kita anggap ini tulisan penting pada tayangan tersebut. Oke, kita anggap ini sebagai soal. Apakah ini soal? Oke, kita anggap soal. Copy dulu tugas 3. Mohon maaf ada yang kelewat. Nah kita taruh di sini ya materinya. YouTube ada di sini. Tugas 3 nomor 1 ini berarti terpisah ya, terpisah menjadi soal tersendiri atau butuh tagihan nilai tersendiri. Kita anggap ini soal kelima, tapi di sini soal kelima ini dijadikan konten YouTube. Oke, kita jadikan konten YouTube. Oke, kita blok ininya sebagai konten YouTube. Oke, tapi sayangnya untuk soal esai ini kita soal nomor 5 ya, amati tayangan berikut. Kita blok bagian ini sebagai satu baris terlebih dahulu. Oke, kita blok sebagai satu baris dulu, kemudian kita bikin soal nomor 5. Bagian mana tampilannya? Oh salah. Oke, maaf, saya ulangi dulu dari awal. Oke, ini kita jadikan ke YouTube dulu. Oke, setelah YouTube ini kita jadikan dulu dalam satu baris. Oke, setelah satu baris kita jadikan soal esai. Oke, soal kelima ya. Oke, nah kenapa seperti ini kita perhatikan terlebih dahulu ya. Kalau soalnya seperti ini, kita lihat dulu, cek reviewnya apakah mungkin muncul soal nomor 5, apakah gagal. Oke, berhasil ya. Ini soal nomor 5, ketik jawaban nomor 5, upload jawaban nomor 5. Oke, 3 udah masuk, 3 sekarang. Nah kok kenapa dibikin seperti itu? Oke, gini, konsep pada dasarnya, konsep yang ada di sini misalnya pilihan ganda, misalnya ada opsi jawabannya apa, CD. Yang dibutuhkan untuk teks editor di dalam Lamoso itu butuh 5 baris ya, butuh 5 baris. Jadi kalau seandainya di teks editor tadi, cara yang tadi yang saya bikin, kenapa ini harus dibikin satu baris dulu, pertama YouTube dulu, kemudian dibikin satu baris dulu, itu tujuannya. Dan yang sekarang kita akan soal nomor 2 nih. Oke, soal nomor 2 itu 2A ya, berarti 2A itu gambarnya seperti apa, kita lihat di sini.
Kenapa kalau ini yang dibikin aja dalam satu gambar kali ya, lebih mudah kali ya. Jadi kita tampilannya akan lebih dynamic atau lebih apa gitu ya. Oke, kita ke sniping tool dulu, kita new, kita tampilkan dulu di sini. Segini cukup, 100% cukup kali ya. Oke, set. Gambar yang keberapa? 5 udah selesai, ke 6. Oke, save. Kita balik lagi ke masuk. Oke, kita coba ke gambar. Gambar kita upload name. Oke, kemudian ke upload ke server. Setelah upload ke server, kita akan butuh copy code, tutup. Oke, masukkan ke sini, guys. Kita anggap aja ini semuanya 100%. Oke, kita tidak butuh yang ini, kita tidak butuh 2A nya karena sudah ada 2A nya. Oke, ini soal nomor 6, kita blok aja semuanya, boleh seperti itu. Kita soal nomor 6 di bloknya, cara ngebloknya itu dari awal, dari pojok sini ya. Nah, dari pojok sini. Oke, soal nomor 6 set 6, kita lihat cek previewnya. Lihat soal nomor 6. Oke, jadi ya seperti ini gambarnya. Oke, berarti ada 6 tagihan tadi. Berarti pelajaran matematika, saya balikin lagi, matematika, kemudian kita anggap 3.8 kali ya, nomor 5 dan 6. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke, kita cek previewnya. Oke, tutup. Sebaran KD, kunci PG nggak ada, kunci PG. Nah, lihat di sini kunci PG nya sudah ada otomatis. Oke, tinggal kita klik publikasikan. Ntar dulu, saya mau lihat dulu 22. Oke, saya mau uji cobakan aja bagaimana tampilannya ya, bagaimana tampilan tanggal 22 ini di Lamashow. Oke, kita klik publikasikan. Oke, data berhasil dipublikasikan, dokumen terekam sebagai data ke-29. Save. Lihat di sini, kita cek di kronologi di bagian pembelajaran, kemudian cek materinya seperti apa. Materinya KD nya udah ada, bahasa Indonesia, matematika 300 menit. Wow, 300 menit ini tampilannya tuh seperti ini ya. Kalau ini kita lihatnya dalam bentuk preview materi. Kalau materi kita tidak bisa membantu kayak gini. Oke, bagaimana caranya kalau tampilan di siswa? Oke, kalau saya nanya di siswa, nanti tampilannya seperti ini ya, tapi tampilannya seperti ini ya di sini. Nah, jika mendapati di file kronologi ya, di timeline ini ya. Nah, kalau seandainya kita lihat ada fitur lihat nilai siswa, klik nilai siswa, kemudian muncul seperti ini, ada bantu isi. Sebenarnya untuk guru, misalnya gini, ada siswa yang tidak mempunyai handphone atau ya dianggaplah itu berada di dalam grade C, maka guru bisa membantunya dengan fitur bantu isi ini. Kita contohkan saja, misalnya karena saya pakai untuk uji coba, misalnya tes tambah, klik tes tambah. Misalnya ini kalau di Lamashow siswanya tidak bisa dikerjakan ya. Ya, ini tuh kalau untuk dibantu isi itu bisa dikerjakan kapanpun. Nah, nanti karena di PC, oke, saya coba contohkan tampilan di handphonenya seperti apa. Saya tampilkan tampilannya di handphone. Oke, tampilannya di handphonenya seperti apa. Ini tampilannya di handphone, nanti di handphone siswa itu akan jadikan seperti ini. Nah, kalau seandainya kita ketik misalnya, ini jawaban saya untuk tugas nomor 1. Oke. Ya, nomor 2 misalnya kalau seandainya mau dalam bentuk gambar atau bentuknya video. Nah, ini sebenarnya karena saya menggunakan PC jadi bisa dilihatnya lagi ya. Atau kita lihat ini deh gambarnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke.
Setelah itu ketik misalnya ini jawaban nomor atau 3, ini jawaban apa ini ya, upload misalnya. Ini kalau seandainya pasti bentuknya gambar ya, jadi nanti siswa upload aja jawabannya gitu kan. Misalnya saya random aja deh, dokumen foto picture. Oke, soal kita abaikan aja dulu. Oke, sudah masuk, ini masuk, ini video juga masuk, ini jawaban saya, ini jawaban saya juga. Oke. Nah, ini fitur ini sekali lagi ya, karena masih di dalam Lamaso Guru, jadi ini masih ini digunakan untuk guru yang membantu siswa yang ada di zona grid C. Kalau selesai, klik selesai. Oke, di grid C udah selesai. Nah, udah merespon, rekapnya respon udah selesai jadi. Nah, nanti tampilan LJK nya, klik LJK yang seperti yang saya bilang ya. Nah, ini jawabannya, yang jawaban siswa yang dia kasih. Ini soalnya dia jawabnya seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dengan cara membuat Lamaso-nya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara siswa menjawab konten materinya. Oke, assalamualaikum.